Film The Ice Road bermula ketika tambang berlian terpencil di Kanada Utara runtuh. Akibatnya 26 penambang yang sedang bertugas terperangkap di dalamnya. Perusahaan bertindak cepat dengan mencari pengemudi truk serta mekanik yang handal yang bersedia membawa alat berat melalui Iceland. Simak keseruan film berikut ini. Film ini dibuka dengan aksi McCann yang tidak terima melihat adiknya dijadikan bahan olok-olok oleh teman-teman kerjanya. Setiap hari Gurty selalu diejek oleh teman-teman kerjanya. McCann merasa tidak terima melihat adiknya dibully oleh teman-temannya. Akibatnya, dia melayangkan pukulan pada teman-teman yang telah mengejek adiknya. Dan mereka pun terkapar terkena pukulan tersebut. Akibat pemukulan tersebut, McCann dipanggil oleh pemimpin perusahaan dan mendapatkan hadiah pemecatan kerja. McCann segera mengajak Gurty untuk meninggalkan perusahaan tersebut karena mereka berdua telah dipecat. Sementara itu, pemimpin perusahaan tambang sedang mencari cara untuk membawa kepala sumur bor menuju pertambangan. Alat tersebut sangat berat sehingga tidak bisa dibawa menggunakan helikopter. Satu-satunya cara adalah melalui jalan darat. Pemilik tambang segera menemui Golden Road sang pemilik perusahaan truk berat untuk membantunya membawa kepala sumur bor yang beratnya 30 ton. Pada awalnya, Golden Road menolak karena misi tersebut seperti misi bunuh diri karena jalurnya sangat berbahaya. Namun dengan bayaran yang besar, dia bersedia dan meminta 3 orang yang lain untuk membantunya. Golden Road segera membuka lowongan kerja mencari sopir truk yang mau diajak melalui Ice Road. Golden Road segera mengajak pekerja terbaiknya yang saat ini sedang menjalani hukuman dalam penjara akibat kasus vandalisme yang bernama Tanto, diperankan oleh Amber Midthunder. Dia menebus Tanto supaya bisa langsung bergabung dengan Golden Road menjadi pengemudi melalui Ice Road. Di dalam mobil, Tanto berbincang dengan Golden Road. Dia bercerita sangat khawatir dengan keadaan kakaknya yang bernama Cody yang terjebak dalam pertambangan tersebut. Sementara itu, di perusahaan truk datang juga McCann dan adiknya Gurty yang baru dipecat dari pekerjaan sebelumnya untuk bergabung bersama tim Golden Road. McCann melamar sebagai sopir dan Gurty melamar sebagai anggota tim mekanik. Gurty dites untuk memperbaiki alat-alat mekanik dalam waktu yang sangat singkat. Ternyata hasilnya sangat menakjubkan. Gurty berhasil melalui proses tersebut dengan hasil yang sangat memuaskan, sehingga dia terpilih menjadi tim yang berangkat ke Ice Road. Kemudian Golden Road saling memperkenalkan anggota tim yang akan berangkat menuju Iceland. Dia memperkenalkan Tanto kepada McCann, Gurty, serta Varney sebagai perwakilan pihak asuransi. Dia juga memberitahukan bayaran yang akan didapatkan jika bergabung dalam misi ini. Setelah menjelaskan visi, misi, dan berbagi tugas dengan semuanya, mereka akhirnya berangkat ke tambang Karka. Tak butuh waktu lama mereka sampai di Ice Road. Mereka sangat berhati-hati untuk tetap menjaga keseimbangan antara truk yang beratnya bisa mencapai puluhan ribu ton tersebut. Saat dalam perjalanan, truk yang ditumpai oleh Golden Road mengalami kendala. Mesinnya terlalu panas dan akibatnya menjadi mati total. Ini membuat truk yang lain mencoba mengaitkan kabel baja untuk menderek truk milik Golden Road tersebut. Namun naas, karena terlalu lama di Ice Road, beban di sekeliling 3 truk tersebut menjadi tidak seimbang. Nasib sial dialami oleh Golden Road. Dia terlilit tali yang digunakan untuk menarik truknya. Untuk menyelamatkan teman-temannya, dia meminta tolong kepada Tanto agar melepas tali yang mengikat pada truknya. Setelah itu, teman-temannya segera bergegas untuk menjauhi retakan itu, karena retakannya terus menyebar dan membahayakan keselamatan tim itu. Mereka segera melajukan kendaraannya dengan kencang. Karena guncangannya yang sangat besar, McCann menginstruksikan kepada Gurty untuk bersiap-siap di pintu. Demikian pula dengan Tanto menginstruksikan kepada Varney untuk bersiap-siap di pintu supaya kalau mobilnya tenggelam mereka bisa menyelamatkan diri. Mereka saling berkoordinasi, menentukan langkah untuk menyelamatkan dirinya. Es semakin melebar akibat guncangan yang ditimbulkan oleh laju truk. Karena tidak seimbang, akhirnya truk terhenti dan tergelincir. Mereka pasrah menghadapi apa yang akan terjadi. Tapi ajaibnya, pecahan es itu terhenti sesaat di belakang truk yang tergelincir.
Mereka sangat bersyukur, ternyata mereka semuanya selamat. McCann segera mengambil alih tugas Golden Road dan dia melapor kepada pusat penyelamatan tentang posisi terakhir mereka dan kondisi apa saja yang baru saja mereka alami. McCann juga berkoordinasi dengan pusat apa yang harus mereka lakukan agar mereka dapat selamat. Tapi rupanya pusat tidak bisa membantu apa-apa karena kondisi cuaca yang sangat tidak memungkinkan. Ketika Tanto memutus tali penyelamat truk Golden Road, hal tersebut dilihat oleh Varney, Gruty, dan Mike. Begitu akan melanjutkan perjalanan, Varney mencurigai Tanto sengaja membuat Golden Road meninggal. Hal tersebut membuat Mike jadi ikut curiga, pasalnya Tanto merupakan mantan narapidana. Begitu dikonfrontasi oleh Mike dan Varney, Tanto malah tersudut dan malah diikat karena dianggap sebagai pembunuh Golden Road. Dengan alasan dia mengambil uang imbalan $200.000 yang dijanjikan oleh pihak Karta. Berhasil menyudutkan Tanto, Varney kembali bekerja sama dengan Gruty dan Mike. Begitu kakak beradik itu masuk kontainer untuk memeriksa barang bawaan, Varney berencana untuk melenyapkan kakak beradik McCann dan Garty dan meletakkan peledak di bawah truk mereka. Sementara itu, di dalam truk mereka berusaha untuk mendobrak pintu truk agar mau terbuka. Dan ketika mereka berhasil keluar dari truk tersebut, mereka berhasil menjauhkan peledak itu dari truknya. Akibatnya, terjadi ledakan dari peledak itu. Akibat dari ledakan tersebut, truk mereka hampir tenggelam dan mereka berdua berusaha menyelamatkan muatan truknya. Terjadi percekcokan antara mereka berdua karena Mike tidak setuju dengan apa yang jadi pendapat dari Gruty. Akibatnya, Mike menjadi emosi dan memaki-maki Gruty. Mike menyuruh Gruty agar tidak ikut campur. Ternyata, apa yang dikhawatirkan oleh Gruty menjadi kenyataan. Truknya tidak berhasil diangkat dan Gruty terpental masuk ke dalam laut es. McCann sangat menyesali kecerobohannya. Dia berusaha masuk ke dalam laut es untuk menyelamatkan Gruty saudaranya. McCann memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam lautan es untuk mencari Gruty. Akhirnya Gruty pun ditemukan dalam kondisi pingsan. Dengan sekuat tenaga, Mike berusaha menarik Gruty ke atas. Dan Mike menarik Gruty untuk menuju ke truknya. Gruty berhasil dimasukkan ke dalam truk dan Mike terus-menerus memberikan pertolongan pertama kepada Gruty agar Gruty segera sadar. Dia sangat senang karena ternyata mereka berdua hingga saat ini masih selamat. Dan segala cara untuk mengembalikan kesadaran Gruty kembali. Meminta maaf pada Gruty atas sikap sebelumnya yang menyinggung perasaan Gruty. Setelah Gruty dipastikan selamat, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mengejar truk yang dikendarai oleh Varney. Tersebut naik terus menuju ke arah bukit. Namun tiba-tiba truk tersebut berhenti. Ternyata Varney bertemu dengan seseorang dan seseorang tersebut adalah pemimpin perusahaan pertambangan yang meledak itu. Rencana peledakan tambang tersebut memang disengaja oleh pemimpin produksi tambang itu. Demikian pula sabotase pengiriman alat dengan menggunakan truk sengaja digagalkan supaya pekerja tersebut mati terjebak di dalam gua. Mereka melakukan itu agar para pekerja tambang tutup mulut. Karena selama ini mereka dipaksa bekerja dengan tambahan bayaran sebesar $100. Mereka disuruh untuk menggali gua baru yang penuh dengan metana, namun penuh dengan berlian. Setelah bertemu pemimpin tambang yang jahat tersebut, Varney akan menjalankan rencana selanjutnya untuk menjatuhkan truknya dari atas bukit. Varney pun memindahkan Tanto ke kursi pemudi dan membangunkan Tanto yang ketakuan pura-pura pingsan dengan cara menyalakan korek api di mukanya. Mereka berdua berkelahi dan Tanto berhasil mengalahkan Varney dengan memukulnya keluar dari truk. Tapi ternyata Varney berhasil berpegangan pada truk dan membuat bocor saluran bahan bakar truk. Varney beserta pasukannya terus mengejar truk Tanto. Tanto pun berhasil melajukan truknya menjauhi Varney. Tanto juga berhasil berkomunikasi dengan Mike dengan menggunakan hubungan radio.
Tapi ternyata diam-diam radio tersebut sudah disadap oleh Varney. Akibatnya pasukan Varney berpencar dan melawan Mike. Terjadi perkelahian antara Mike dan anak buah Varney. Mereka saling mengalahkan dan pantang menyerah. Tempuran berlangsung sangat sengit antara anak buah Varney dan Gurty serta Mike. Mereka bahkan sampai naik ke pintu truk untuk menghajar keduanya. Gurty pun terjatuh dari truk. Dia terus dihajar oleh musuh. Sepertinya dia akan mengalami kekalahan. Namun sebagai veteran perang Amerika, dia mampu membalik keadaan sehingga dia memenangkan pertandingan tersebut. Gurty pun bisa mengalahkan musuhnya dan dia muncul sebagai pemenang. Tiba-tiba datang mobil truk. Gurty mengira Mike sudah meninggal. Ternyata Mike selamat dan datang untuk mengajak Gurty kembali menaiki truknya untuk mengejar Varney serta Toronto. Berhasil mengejar truk Tante, tapi Tante tidak mau menyerah. Dia terus menyerang Varney dengan menggunakan senjatanya. Untungnya truk yang dikendalikan oleh Mike berhasil menyusul truk Tante dan menyodok mobil Varney sehingga mobilnya terjatuh ke bawah bukit. Apakah yang terjadi dengan Varney? Ternyata mobil Varney tidak meledak dan dia juga berhasil menyelamatkan dirinya dari mobil yang terguling-guling terjatuh. Varney kemudian keluar dari mobil dan mengambil tas yang berisi bahan peledak. Dengan menggunakan speedboat, dia naik ke atas bukit. Varney melakukan penggalian di puncak bukit, lalu meledakkan bom yang tadi dibawanya. Tujuan peledakan bom ini supaya es yang berada di atas segera mencair dan mengubur mereka yang berada di bawahnya. Sementara itu, Mike, Gurty, dan Varney bekerja sama untuk memindahkan bahan bakar dari truknya Mike ke dalam truknya Tante, supaya mereka bisa membawa muatan untuk menyelamatkan orang-orang dalam tambang. Mereka harus bekerja cepat supaya tidak sampai terkubur lelehan salju dari atas bukit. Suasananya sangat mencekam. Mereka bekerja sambil berkejar-kejaran waktu dengan lelehan salju untuk menyelamatkan nyawa mereka. Akhirnya mereka berhasil menghindari banjir yang salju dari atas bukit dan berhasil lolos dari maut. Mereka juga berhasil menyelamatkan salah satu truk yang sempat terkubur bagian belakangnya oleh lelehan salju dari atas bukit. Setelah itu mereka meninggalkan salah satu truknya dan bergabung bersama dengan truk yang disopiri oleh Tante. Diam-diam, Varney berhasil menyusul dan dia mengendarai truk yang tadi sempat ditinggalkan oleh Mike. Terjadilah kejar-kejaran antara dua truk tersebut. Varney berusaha mengejar dan menembaki truk yang dikendarai oleh mereka bertiga. Kemudian, Mike menyerahkan kemudinya kepada Gurty dan dia melompat ke truk yang dikendarai oleh Varney. Terjadilah perkelahian antara Mike dan Varney. Sebentar lagi, truk akan melewati jembatan, di mana jembatan tersebut hanya bisa dilewati oleh satu truk. Karena kalau kelebihan muatan, maka jembatan tersebut akan patah. Dengan bersusah payah, akhirnya truk tersebut berhasil melaju melewati jembatan. Dan apa yang terjadi setelah truk tersebut berhasil melewati jembatan? Ternyata jembatan tersebut menjadi roboh. Gurty dan Tante sangat bersyukur mereka berhasil melewati jembatan. Namun nampaknya keberuntungan masih belum berpihak kepada mereka berdua. Diam-diam, truk mereka kembali tergelincir dan akan tenggelam. Gurty berusaha untuk menutup pintu jembatan agar truknya tidak tenggelam. Namun naas, dia terjepit di antara truk dan pagar pembatas jembatan. Truk berhasil berhenti, tapi Gurty terluka sangat parah. Dia berada di ambang kematiannya. Di sisi lain, Mike yang berhasil mengalahkan Varney berlari mengejar Gurty di saat saudaranya meregang nyawa. Mike sangat sedih karena selama ini mereka selalu melewati waktu-waktunya bersama. Kemudian, truk yang dikendarai oleh Mike dan Tante melanjutkan perjalanan menuju pertambangan. Para pekerja sangat senang karena barang yang mereka nanti-nantikan telah tiba. Mereka segera membongkar muatan truk tersebut dan mengeluarkan alat yang mereka perlukan.
Segera mereka memasang alatnya untuk menyelamatkan teman-teman yang sempat terjebak di dalam gua. Misi penyelamatan itu disaksikan oleh seluruh pekerja dan para pemimpin perusahaan. Dan mereka berhasil menyelamatkan ke-16 pekerja yang sempat terjebak di dalam gua. Tanto sangat senang karena si Cody berhasil selamat. Kebusukan pemimpin perusahaan tersebut diketahui oleh Pak Menteri.